Bayer Leverkusen membuktikan diri bahwa mereka tidak salah membuang Erik ten Hag. Pasca kepergian pelatih Belanda, Die Wolfswinkel mendadak jago. Kasper Hjulmand yang menggantikan peran ten Hag memulai debutnya dengan kemenangan. Hjulmand langsung dihadapkan dengan laga sulit kontra Eintracht Frankfurt. Namun, mantan pelatih timnas Denmark ini langsung membuat publik Bayer Arena bersorak. Bagaimana cerita debut Hjulmand yang langsung bawa Leverkusen ngamuk? Starting 11 momen kali ini akan membahas debut Hjulmand di Leverkusen yang membuktikan kalau klub tidak salah mencopot ten Hag. Simak selengkapnya. Bayer Leverkusen menoreh sebuah kisah bak kisah Cinderella pada musim 2023-2024. Die Wolfswinkel yang sebelumnya belum pernah juara Bundesliga mendadak jadi jago. Xabi Alonso mengantar Florian Wirtz dan kolega tapaki podium tertinggi kompetisi kasta teratas Jerman. Sayangnya kisah itu tak berlangsung lama. Semusim setelah membawa Leverkusen juara, Xabi menjadi properti panas di pasar pelatih. Sempat menolak menangani Bayern Munchen, Xabi pada akhirnya tak kuasa menolak pinangan mantan klubnya yang lain, Real Madrid. Xabi berpamitan dengan publik Bayer Arena di akhir musim 2024-2025. Saat air mata belum mereda karena kepergian sang pelatih, fans Die Wolfswinkel dipaksa melihat fakta pahit berikutnya. Eksodus besar-besaran terjadi dalam skuad, di mana banyak penggawa andalan Xabi ikut hengkang ke klub lain. Dua andalan Xabi, Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong, pindah ke Liverpool. Granit Xhaka, sang pengatur lini tengah, juga ikut balik ke Premier League dan merapat ke Sunderland. Sementara Victor Boniface, andalan di lini depan, memilih menyeberang ke Werder Bremen usai drama transfernya ke Milan gagal. Dalam situasi demikian, semua bertanya-tanya, siapa yang mampu mempertahankan prestasi Leverkusen era Xabi? Leverkusen selalu punya cara. Tetapi kali ini mereka tampaknya melakukan perjudian. Satu nama terpilih, satu nama yang tampaknya tak populer untuk menggantikan pelatih sekali bersabi. Kekosongan kursi pelatih sejak Xabi hengkang membuat Leverkusen mengambil opsi yang tampaknya tidak populer. Semua orang tahu seperti apa reputasi Erik ten Hag di Manchester United. Tapi itu tak menghalangi Die Wolfswinkel untuk mempekerjakannya. Leverkusen menilai ten Hag adalah pelatih top. Mereka berkaca dari masa-masa sukses sang pelatih bersama Ajax. Di sisi lain, Leverkusen menilai pengalaman ten Hag melatih tim junior Bayern Munchen akan membuatnya cocok menangani Leverkusen. Sayangnya, realita terkadang tak akan seindah ekspektasi. Kekalahan telak melawan Flamengo U20 di laga uji coba menyalakan alarm bahaya. Ditambah rekor gagal menang di dua laga pembuka, Leverkusen memutuskan untuk menghentikan perjudian berbahaya mereka. Tanpa basa-basi, ten Hag dipecat sebelum sempat menangani laga ketiganya bersama Die Wolfswinkel. Publik kini terbelah. Ada yang sepakat, ada pula yang menyayangkan langkah Leverkusen dan merasa ten Hag perlu diberi lebih banyak waktu. Bagaimanapun, ten Hag diberi skuad yang benar-benar berbeda, bukan skuad juara warisan Xabi Alonso. Apapun opini publik, Leverkusen disebut punya alasan. Menurut Die Wolfswinkel, ada dinamika ruang ganti yang membuat ten Hag kehilangan jabatannya. Pemain kebingungan memahami gaya latihan sang pelatih Belanda. Di sisi lain, ada laporan yang mengatakan kalau ten Hag terlalu mencampuri kebijakan transfer klub. Mantan pelatih Ajax itu disebut cuma mau membeli pemain yang satu agensi dengan dirinya. Kasusnya serupa dengan kasus di Manchester United. Bedanya, Leverkusen tak mau berlama-lama memegang bola panas dan akhirnya membuang ten Hag. Dari ten Hag, Leverkusen kini beralih ke sosok lain. Tim asal Jerman satu ini selalu mengedepankan visi ketika merekrut seorang pelatih. Maka dari itu, pasca ten Hag, Die Wolfswinkel beralih ke satu nama potensial, Kasper Hjulmand. Hjulmand mungkin belum pernah menangani tim besar. Karirnya berkutat di tim-tim seperti Nordsjælland dan Lyngby yang belum begitu dikenal di Eropa.
Namun, Hjulmand punya dua pengalaman menarik, melatih timnas Denmark dan satu klub Bundesliga Mainz. Sosok kelahiran Aalborg 9 April 1972 itu punya catatan sensasional mengantar Denmark melangkah ke semifinal Euro 2020. Sementara itu bersama Mainz, catatannya tidak terlalu bagus. Hjulmand hanya memperoleh 5 kemenangan dari 24 laga. Catatan ini membuatnya dipecat pada Februari 2015. Namun, Leverkusen melihat lebih dari sekedar statistik menang kalah. Leverkusen melihat visi. Seperti yang ditulis di laman The Coach Voice, Hjulmand adalah manajer yang adaptif. Hjulmand punya preferensi taktik 4-3-3. Namun, dalam beberapa kesempatan, seperti saat menangani Denmark, Hjulmand juga kerap memasang skema 3 back. Ia adalah pelatih yang bisa menyesuaikan strategi tergantung lawan. Aspek lain yang menarik dari Hjulmand adalah ia bukan pribadi yang otoriter. Beda jauh dengan Ten Hag. Ia juga menekankan kebebasan posisi di atas lapangan. Aku percaya ada batas di tengah-tengah antara otoriter dan ramah. Aku yakin aku ada di antara keduanya. Aku suka disiplin yang ketat di dalam dan luar lapangan, tapi aku tak suka berteriak ke orang-orang. Aku tak perlu menunjukkan seberapa kuatnya aku sebagai pemimpin, kata Hjulmand dalam sesi interview pertamanya sebagai pelatih Leverkusen. Kasper Hjulmand ternyata tak perlu waktu lama menjawab kepercayaan manajemen Leverkusen. Debutnya adalah debut yang tak mudah, sebab Hjulmand langsung dihadapkan dengan klub kuat lainnya Eintracht Frankfurt. Namun, Hjulmand sukses melahap 3 poin di laga ini. Free kick indah Alex Grimaldo serta penalti Patrick Schick membuat Leverkusen unggul 2 gol di babak pertama. Frankfurt memberi perlawanan. Ken Usun memberi harapan tim tamu setelah getarkan jala Mark Vreken di menit ke-52. Dari sinilah semangat juang Leverkusen selayaknya era Xabi muncul. 2 kartu merah melayang dari saku wasit, masing-masing untuk Robert Endrick di menit ke-59 dan Equi Fernandes di menit 90+2. Ini praktis membuat The Worksop harus bermain dengan 9 orang. Namun situasi ini bukan masalah. Meski Frankfurt lebih mendominasi babak kedua, Leverkusen justru sukses mengunci kemenangan. 1 gol free kick indah lain yang tercipta dari kaki Alex Grimaldo pada menit ke-90+8 mengantar 3 poin perdana buat Leverkusen. Seperti yang sudah dibahas, Hjulmand adalah pelatih yang fleksibel. Ia bisa saja memakai formasi 4-3-3 andalannya di Leverkusen. Tetapi dengan skuad yang sudah familiar dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1, Hjulmand menyesuaikan taktiknya. Ia berhasil mempersembahkan kemenangan meski secara taktik di atas kertas tidak ada banyak perbedaan dari Ten Hag. Debut Kasper Hjulmand tentu berakhir manis. Cara Leverkusen menang atas Frankfurt juga tampaknya mengingatkan kembali kita pada Leverkusen era Xabi. Mereka berjuang sampai menit terakhir meski dalam kondisi sulit sekalipun. Namun awal yang bagus belum tentu akan berakhir bagus. Satu laga tak bisa jadi tolak ukur bahwa Hjulmand akan sukses di Leverkusen. Ada sekitar 31 pekan tersisa untuk dimainkan. Mentalitas Hjulmand kini akan lebih banyak diuji. Setelah kepergian Xabi, ekspektasi fans pasti tinggi. Mereka tentu menuntut pengganti yang sepadan. Namun, Hjulmand juga butuh waktu. Bagaimanapun, skuadnya sekarang sudah jauh berbeda dengan skuad era Xabi. Ia butuh waktu untuk membentuk tim ini kembali menjadi tim penantang gelar. Terlepas dari semua itu, harus diakui lewat kemenangan kontra Frankfurt, Hjulmand membuktikan kalau dirinya layak. Semua yang ia janjikan tampak sudah kelihatan di partai debut ini. Fleksibilitas taktik, semangat juang, hingga leadership yang ideal menunjukkan prospek besar buat Leverkusen ke depan. Satu laga memang tak bisa jadi tolak ukur. Tapi kalau melihat pengalaman Kasper Hjulmand, menurut kalian football lovers, apakah ia sepadan untuk menggantikan Xabi Alonso? Paling tidak, apakah ia adalah pelatih yang lebih baik dari Ten Hag? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.
karena akan ada update-update sepak bola menarik dan paling seru lainnya setiap hari khusus untuk kalian. Sampai jumpa!